Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk berbagi pengetahuan kembali dengan teman-teman sekalian mengenai hukum internasional. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan hukum internasional, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nah, teman-teman bisa lihat di tampilan ini ya. Nama saya adalah Andrew Chua. Nomor pokok mahasiswa saya adalah 2251030. Saya berasal dari kelas 1 IHPA. Nah, saya pribadi kini sedang duduk sebagai mahasiswa Universitas Internasional Batam yang mengambil program studi ilmu hukum. Nah, pada kali ini saya akan membuat video penjelasan terkait dengan hukum internasional beserta kasus-kasusnya, sebagaimana ini merupakan salah satu syarat bagi saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampuh oleh dosen saya, yaitu Bapak Yudi Priyo Amboro. Tanpa berpanjang lama, mari kita bersama bahas lebih dalam apa itu hukum internasional secara detail. Nah, baik teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh terkait hukum internasional itu sendiri, nah di sini saya ingin mengetes kembali pemahaman teman-teman terkait dengan hukum dalam kondisi abstrak atau hukum secara luas dari segi bungkusnya. Nah, mungkin saya rasa teman-teman sekalian yang sekarang sedang menyaksikan video saya pasti sudah tidak asing dengan istilah hukum. Tapi saya juga yakin bahwasannya ada sebagian di antara teman-teman yang masih belum mengerti apa definisi dari hukum itu sendiri. Kita tahu hukum itu ada, tapi banyak yang tidak tahu bahwa apa arti dari hukum itu sendiri. Nah, menurut pandangan saya, hukum adalah sekumpulan peraturan ya yang bersifat mengikat dan memaksa yang dibentuk oleh pihak berwenang, dalam hal ini aparat penegak hukum ya teman-teman. Untuk apa? Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, sehingga siapapun di antara masyarakat tersebut yang mencoba, berani, sengaja ataupun tidak sengaja melanggar ketentuan peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa tadi, maka ia akan dikenakan sanksi. Jadi kunci kata dari hukum itu sendiri adalah sekumpulan peraturan ya, sekumpulan peraturan. Hukum adalah sekumpulan peraturan, baik itu mau yang tertulis maupun tidak tertulis. Selagi aturan tersebut berlaku di dalam masyarakat, mengikat dan memaksa masyarakat di dalamnya, dan memiliki sanksi bagi siapapun masyarakat yang berani melanggarnya, maka itu dapat dikatakan sebagai hukum. Nah, itu teman-teman. Jadi sekarang saya rasa teman-teman sudah dapat ya gambaran umum apa itu hukum secara garis umum. Hukum secara abstrak itu ya, itu dia teman-teman sekalian. Nah, jadi kembali lagi bahwasanya saya harus menegaskan bahwa yang dapat membuat hukum adalah pihak berwenang yang mewakili orang banyak atau masyarakat setempat dalam rangka menjamin ketertiban di dalam masyarakat tersebut. Makanya di sini saya tulis bahwasanya hukum dibentuk oleh pihak berwenang untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sehingga apa? Siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Ini tadi saya sudah tegaskan. Jadi sudah jelas, siapapun yang melanggar hukum pasti akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang dikandung di dalam peraturan hukum tersebut. Makanya ada sebuah istilah hukum, yaitu ubi sosial ibi ius. Di mana ada masyarakat, di mana ada kehidupan sosial, maka di situ pasti ada hukum. Marilah kita menjadi insan generasi penerus bangsa yang menanamkan prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita wajib menghormati, menghargai, serta patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku di kondisi masyarakat setempat. Nah, itu dia definisi umum terkait dengan hukum. Sekarang kita sudah tahu teman-teman definisi umum daripada hukum itu sendiri. Kita saatnya menggali lebih dalam salah satu bidang hukum yang masih diakui di dunia sampai saat ini,
Yaitu salah satunya apa? Hukum internasional. Pada kesempatan ini saya akan memilih bidang hukum internasional sebagai pembahasan saya untuk sharing pengetahuan saya bersama teman-teman yang saya cintai. Baik sobat-sobat hukum sekalian, definisi dari hukum internasional adalah hukum yang mengatur segala entitas yang berskala internasional. Nah, teman-teman sekalian, banyak yang mungkin pernah mendengar istilah hukum internasional, tapi masih banyak yang mungkin salah mengartikan definisi hukum internasional itu sendiri. Sekarang saya ingin bertanya teman-teman sekalian, apa sih arti dari hukum internasional itu? Apakah hukum yang mengatur hubungan negara yang satu dengan negara lain? Atau hukum yang berlaku di seluruh dunia? Tidak hanya itu teman-teman. Ternyata hukum internasional perspektifnya sangat luas. Cakupannya sangat jauh. Bukan hanya sebatas mengatur hubungan negara dengan negara, tapi segala entitas berskala internasional diatur di dalam hukum internasional. Misalnya apa? Hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, hubungan organisasi internasional dengan organisasi regional, ataupun bisa jadi dengan hubungan organisasi nasional, bisa juga dengan hubungan organisasi bilateral. Banyak sekali cakupannya teman-teman yang diatur di dalam hukum internasional. Apakah hanya mengatur negara dan organisasi? Tidak. Hukum internasional juga bisa mengatur individu yang dalam arti khusus mewakili sebuah negara. Misalnya contoh apa? Contohnya menteri, presiden, perdana menteri, raja, ataupun kepala pemerintahan, bisa juga kepala negara yang dianggap sah sedang memimpin negara yang bersangkutan. Contoh, misalnya saya menjadi presiden A, maka saya bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional, yaitu individu khusus yang mewakili negara saya pimpin, negara yang saat ini saya perintah, negara yang saat ini saya pegang kendali, negara yang saat ini saya jadi presiden, yaitu negara A. Jadi hubungan hukum internasional bukan hanya sebatas negara dengan negara, tapi juga bisa negara dengan organisasi internasional dengan organisasi lainnya, ataupun hubungan antar individu dalam konteks khusus, yaitu mewakili suara banyak, ya, mewakili negara, mewakili pemerintahan, dan sebagainya. Jadi kita sudah tahu teman-teman bahwasanya hukum internasional itu sangat luas cakupannya. Tapi secara garis besar, hukum internasional itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu apa? Hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum internasional yang sering kita dengar dalam berita, mungkin dalam koran, dalam media massa, yang sering kita dengar lah terkait hukum internasional, yaitu hukum publik. Sedangkan hukum privat adalah hukum perdata internasional. Nah, lalu apa definisi dari kedua hukum ini? Apa perbedaan kedua kategori pembagian hukum ini? Nah, saya akan jelaskan ya teman-teman. Pertama, hukum internasional atau hukum publik. Teman-teman bisa baca bahwasanya hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya. Hukum internasional inilah yang sering kita dengar, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, hubungan antar organisasi internasional, ataupun hubungan antar individu yang dikatakan sebagai subjek hukum menurut hukum internasional. Jadi hukum internasional inilah, hukum publik inilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata hukum internasional itu bukan hanya mencakup hukum internasional yang dalam arti kata hukum publik saja. Ada lagi yang namanya hukum perdata internasional. Apa itu hukum perdata internasional atau hukum privat? Nah, teman-teman bisa baca. Hukum perdata internasional
memiliki definisi, yaitu hukum yang mengatur masalah atau persoalan perdata internasional. Ini kunci katanya, perdata internasional. Jadi hukum perdata internasional atau hukum privat internasional hanya mengatur sebatas pada sengketa yang berhubungan dengan perdata. Tapi hubungan atau persengketaan perdata ini harus berskala internasional, yang dalam arti kata bisa melibatkan antar negara, bisa melibatkan antar organisasi internasional, bisa melibatkan kepentingan individu secara khusus yang dalam arti kata mewakili orang banyak dan sebagainya. Sedangkan kalau hubungan perdata, misalnya contoh, saya punya hubungan perdata dengan si B dalam perusahaan yang kami berdua rintis. Contoh ya teman-teman, contoh, saya bersama B memiliki hubungan persengketaan perdata. Kami berdua lagi berkonflik nih, masalah kepentingan saham, pembagian saham dan sebagainya atas perusahaan yang saya dan si B sama-sama bangun rintis dari awal. Kami sama-sama warga negara Indonesia. Maka ketika kami ada problem atau persengketaan perdata, kemanakah kami harus mengadu? Apakah ke hukum internasional atau hukum nasional? Bagaimana menurut teman-teman? Ya pasti hukum nasional. Karena saya dan B adalah warga negara Indonesia. Saya dan B merupakan perwakilan dari perusahaan yang kami sama-sama rintis. Dalam hal ini kami tidak mewakili suara banyak seperti mewakili negara, mewakili pemerintahan, mewakili instansi kementerian dan sebagainya. Kami hanya sebatas pimpinan perusahaan yang sama-sama berwarga negara pada negara yang sama. Maka ketika kami berdua memiliki sengketa perdata, yang bisa kami adukan yaitu menuju ke hukum nasional, bukan hukum internasional. Karena ini merupakan hubungan privat, hubungan tersendiri antara saya dan B selaku WNI, warga negara Indonesia yang patuh dan taat terhadap hukum nasional negara kita. Jadi udah jelas ya teman-teman, bahwasannya pembagian hukum internasional ada dua kelompok, yaitu hukum publik atau hukum internasional dan hukum privat atau hukum perdata internasional. Sekarang kita masuk kepada asas-asas hukum internasional. Ternyata hukum internasional itu memiliki asas juga teman-teman. Dan asasnya bukan main jumlahnya, ada 6 banyaknya. Apa aja? Nah, yang pertama adalah asas teritorial. Nah, yang dimaksud dari asas teritorial ini yaitu asas yang didasarkan pada kedaulatan atau kekuasaan negara atas wilayahnya. Ini maksudnya begini teman-teman. Sebuah negara memiliki kekuasaan, memiliki hak kedaulatan untuk menjalankan hukum yang dianutnya tanpa boleh diintervensi oleh negara lain. Misalnya, negara Indonesia menjalankan, mengamalkan, menegakkan hukum nasionalnya yaitu Undang-Undang Dasar 45, maka selama negara kita berdaulat, kita selaku negara hukum tidak boleh diintervensi oleh negara lain dalam perspektif hukum. Demikian kita juga punya kewajiban untuk apa? Untuk menghormati dan menghargai hukum negara lain. Kita tidak boleh juga intervensi negara A, intervensi hukum negara B hanya demi kepentingan negara kita semata. Kita harus belajar saling menghormati. Disinilah akan hadir di mana antar hubungan negara ini bisa erat, ini bisa kuat, di mana antar satu sama lain tidak saling mengintervensi. Ada kalanya kita berdiplomasi dengan negara lain, ada kalanya kita melakukan sesuatu bersama negara lain, tapi juga ada waktunya hanya masalah yang hanya bisa diri kita selesaikan. Misalnya urusan dalam negeri Indonesia,
urusan dalam negeri Indonesia hanya boleh diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Tidak boleh ada ikut campur dari negara lain. Tidak boleh ada intervensi atau dikte dari negara lain. Jadi kita adalah negara yang berdaulat. Demikian juga dengan hukum kita. Makanya hukum internasional menganut asas teritorial, di mana negara memiliki hak untuk berdaulat dan berkuasa menegakkan hukumnya tanpa boleh diintervensi oleh negara lain. Sekarang asas yang kedua, yaitu asas nebis in idem. Apa maksud dari asas nebis in idem? Maksud dari asas nebis in idem ini adalah sebuah perkara tidak boleh diadili untuk dua kali, bahkan selebihnya. Ketika sebuah permasalahan telah diputuskan secara sah oleh pengadilan A, maka permasalahan ini tidak boleh lagi diputuskan oleh pengadilan B, demikian juga pengadilan C, demikian juga pengadilan D, dan seterusnya. Mengapa? Karena di dalam hukum itu menganut asas ikrah. Apa itu ikrah? Ikrah adalah kepastian berkekuatan hukum, yang mana satu kali pengadilan putuskan suatu perkara, maka pengadilan lainnya tidak boleh intervensi untuk memutuskan perkara yang bersangkutan kedua kalinya. Jadi disinilah kita mengenal asas kepastian hukum, di mana hukum hanya bisa diputuskan sekali, hanya bisa diadili untuk sekali, tidak boleh diadili untuk kedua kali, dan sebagainya. Demikian juga dengan hukum internasional, ya. Demikian juga dengan hukum internasional. Misalnya contoh nih, contoh teman-teman ya, contoh ya. Misalnya saya telah melakukan sebuah kejahatan besar, ya, melakukan kejahatan besar. Andai katalah saya melakukan sebuah kejahatan besar di negara B, dan saya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara B, maka ya teman-teman, maka di waktu yang bersamaan negara B akan menangkap saya, akan menahan saya, akan mengadili saya, akan memenjarakan saya menurut hukum yang mereka anut, selama tidak ada hubungan ekstradisi antar negara B dengan negara sebenarnya saya, negara asal saya. Ketika saya sudah dihukum, ketika saya sudah menjalani proses peradilan di negara B sampai tuntas secara sukses, ketika saya kembali ke negara asal saya, ke negara A, saya sudah tidak boleh lagi diadili oleh negara A. Karena di dalam asas hukum internasional menganut yang namanya nebis in idem. Sebuah perkara tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Kalau saya sudah diputuskan, perkara permasalahan saya, kejahatan saya sudah diputuskan, sudah diadili di negara B, saya sudah tidak boleh lagi diadili di negara A. Kenapa? Karena saya sudah menjalani proses hukum sebagaimana mestinya di negara B, dan saya sudah dinyatakan bersih. Karena apa? Saya sudah mengamalkan tanggung jawab saya atas kejahatan perbuatan yang telah saya lakukan. Maka dari itu saya tidak boleh lagi diadili di negara A, karena saya sudah diadili di negara B secara tuntas. Selanjutnya, asas pacta sunt servanda, yang artinya adalah asas yang didasarkan pada perjanjian internasional dan menjadi kekuatan hukum serta moral bagi negara yang mengikatkan diri. Ini artinya begini teman-teman, ya. Asas pacta sunt servanda di dalam perspektif hukum internasional memiliki definisi bahwa negara yang sudah menandatangani secara jelas hitam di atas putih, ya, sudah menandatangani secara jelas hitam di atas putih terkait dengan kesepakatan pengamalan perjanjian yang telah tertuang di dalam perjanjian, bisa itu internasional ataupun nasional dan sebagainya, maka negara yang bersangkutan harus bersedia menjalankan perjanjian yang sudah disepakati. Jadi misalnya contoh begini teman-teman, mungkin penjelasan saya agak rancu tadi. Saya kasih sebuah contoh sederhana. Misalnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Ketika negara ini bersepakat, misalnya contoh, setiap tahun harus mengeluarkan kas negara sebesar 1 juta US dollar untuk membantu negara lain yang membutuhkan.
Setiap tahun harus mengeluarkan 1 juta US dollar dari kas negara untuk membantu negara lain yang membutuhkan. Misalnya negara yang sedang perang, negara yang sedang di bawah rezim diktator, negara yang sedang menderita kelaparan, dan sebagainya. Ketika Indonesia, Singapura, dan Malaysia sudah menyepakati kesepakatan ini, sudah menandatangani surat perjanjian, sudah istilahnya setuju di mana hitam di atas putih dengan tanda tangan, maka selama itu Indonesia, Singapura, dan Malaysia harus menjalankan perjanjian yang sudah sepakati. Harus menjalankan perjanjian yang sudah ditandatangani. Tidak boleh ada unsur one prestasi. Nah, kalau teman-teman yang belajar hukum perdata pasti tahu istilah one prestasi. One prestasi adalah ingkar janji. Tidak boleh yang namanya ingkar janji ketika negara yang bersangkutan telah mengikatkan diri di sebuah hubungan perjanjian internasional. Selama negara yang bersangkutan seperti yang tadi saya ambil contoh, Indonesia, Singapura, Malaysia sudah setuju melakukan kerjasama ekonomi di mana setiap tahun harus mengeluarkan 1 juta US dollar dari kas negara untuk membantu negara yang membutuhkan, maka selama itulah Indonesia, Singapura, Malaysia setiap tahun harus secara otomatis mengeluarkan 1 juta US dollar dari kas negaranya. Karena apa? Sudah terikat pada perjanjian kesepakatan yang telah ditandatangani. Tidak boleh apa? Tidak boleh one prestasi, ingkar janji. Demikianlah maksud dari Pakta San Servada, di mana perjanjian internasional sudah berkekuatan hukum kuat, ya, sudah berkekuatan hukum maksimal. Makanya negara yang sudah bersepakat dengan menandatangani kesepakatan harus menjalankan apa yang telah tertuang di dalam surat kesepakatan yang telah ditandatangani. Tidak boleh apa? Tidak boleh one prestasi, ingkar janji. Selanjutnya adalah asas just cogens, ya, yaitu asas yang didasarkan pada kaidah atau norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan, tidak boleh dilanggar. Nah, maksudnya begini, teman-teman sekalian. Dalam membentuk sebuah hukum internasional, ya, dalam menentukan sebuah hukum yang berskala internasional, yang menyangkut negara banyak, yang menyangkut masyarakat global secara total dan sebagainya, harus memperhatikan kaidah atau norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat global itu sendiri. Misalnya contoh, negara A ingin melegalkan yang namanya bisnis narkoba misalnya. Ya, negara A ini contoh ya teman-teman, contoh. Saya ambil sebuah ilustrasi. Negara A adalah negara adidaya, negara A adalah negara besar, negara A adalah negara kuat dan hebat dalam segala aspek kehidupan. Maka suatu ketika negara A bersama negara lainnya duduk dalam satu meja perundingan, negara A mengatakan, saya ingin melegalkan bisnis narkoba ke seluruh dunia. Saya ingin menyebarkan seluruh kartel narkoba di seluruh muka bumi ini. Menurut teman-teman sekalian, apakah keinginan yang diusulkan oleh negara A ini bisa diterima dan diakui oleh negara lainnya yang duduk bersama dia? Tentu saja tidak. Mungkin negara Indonesia akan mengatakan, kami akan jelas menolak bisnis narkoba. Naik Singapura, kita juga akan secara jelas menentang bisnis drugs atau narkoba. Datang misalnya Cina, kita secara terang-terangan melawan keputusan saudara terkait bisnis narkoba. Ketika negara-negara lain, apalagi udah sebagian besar negara menentang, ya, sebagian besar negara menentang, tidak setuju dengan keputusan atas suatu negara karena keputusannya ini bertentangan atau tidak sesuai atau tidak terima atau tidak diakui berdasarkan kaidah atau norma internasional atau kaidah atau norma kaidah dan norma masyarakat internasional,
maka selama itu peraturan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hukum internasional. Makanya di dalam asas Just Conges disebutkan bahwasanya asas ini yang berlaku di hukum internasional ini harus sesuai, diakui berdasarkan norma atau hukum atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat global, dalam masyarakat internasional. Dan itu pun harus secara berkeseluruhan dan tidak boleh dilanggar. Kayak tadi misalnya yang saya kasih ilustrasi, negara A mau melegalkan bisnis narkoba. Ini kan udah jelas-jelas melanggar hukum negara lain. Misalnya negara Indonesia tidak boleh nih bisnis narkoba. Demikian negara Singapura, demikian juga negara Cina. Bisa juga nanti negara Rusia tidak boleh bisnis narkoba dan sebagainya. Dan ini kan sudah jelas-jelas bertentangan nih dengan kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat internasional. Dan juga jelas-jelas udah terlihat melanggar ya kaidah dan norma bagi masyarakat internasional. Maka selama itu keputusan keinginan dari negara A tidak boleh dimasukkan ke hukum internasional. Nah, selanjutnya adalah asas hukum internasional inviolability, maaf ya teman-teman, dan immunity. Kedua asas ini merupakan asas hukum internasional yang khusus merujuk pada diplomatik. Ya, sekali lagi saya tegaskan, kedua asas hukum internasional ini hanya secara khusus mengarah kepada permasalahan yang berbau diplomatik. Apa itu diplomatik? Diplomatik ini adalah kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara. Misalnya teman-teman pernah mendengar yang namanya duta besar, ya kan? Duta perwakilan negara lain. Ini adalah bukti nyata bahwa negara Indonesia masih menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lainnya. Untuk apa? Untuk sama-sama mencapai tujuan yang telah disepakati. Lalu apa sih Andrew inviolability ini? Sama apa sih Drew immunity ini? Nah, saya akan menjelaskan secara detail kepada teman-teman. Yang pertama, asas inviolability. Teman-teman bisa baca ya. Seorang pejabat diplomatik tidak boleh atau tidak dapat ditangkap dan ditahan oleh alat kelengkapan negara penerima. Maksudnya begini teman-teman, seorang diplomatik, seorang duta besar negara yang menjadi perwakilan negara asalnya tidak boleh ditangkap, tidak boleh diadili, tidak boleh ditahan oleh negara penerima dia. Misalnya contoh, saya kasih ilustrasi, saya adalah duta besar negara A. Saya ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi duta perwakilan di negara B. Contoh ya, lalu saya terbang pasti ya ke negara B. Ketika saya sudah di sana menjadi duta besar selama beberapa tahun, suatu hari nih terjadi aksi demonstrasi. Lalu para massa ingin membakar gedung saya, ingin menghajar saya, ya kan? Karena misalnya terjadi perpindahan pemerintahan di negara B, lalu saya menjadi kambing hitam atas politik negara B. Maka selama itu saya tidak boleh ditahan, bahkan tidak boleh disiksa dan tidak boleh diadili menurut hukum negara B. Meskipun ada nanti yang namanya keputusan saya yang mungkin tanda kutip bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara B. Tapi harus ingat, ada namanya asas inviolability. Dan ini erat kaitannya dengan yang namanya ekstradisi. Sekali lagi saya tegaskan, ekstradisi. Ketika saya melakukan kesalahan, saya selaku duta besar negara A, saya melakukan kesalahan di tempat negara saya ditugaskan, atau negara B, ya. Saya melakukan kesalahan bertentangan dengan hukum negara B. Maka negara B memiliki kewajiban untuk mengembalikan saya ke negara asal saya. Untuk apa? Untuk diadili sesuai hukum yang berlaku daripada negara asal saya. Ya, di sini. Meskipun saya melakukan tindakan, melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku negara B,
hukum negara saya, hukum di negara yang ditugaskan untuk menjadi duta di situ, negara tersebut tidak boleh menahan saya. Negara tersebut tidak boleh mengadili saya. Negara yang bersangkutan atau negara tempat dinas saya ini harus mengembalikan saya ke negara asal saya atau ekstradisi. Untuk apa? Untuk diadili sesuai hukum negara asal saya, sesuai hukum negara sesungguhnya diri saya. Nah, itulah yang dimaksud dengan asas violability. Dan ini akan berdampak pada asas selanjutnya, yaitu asas immunity, yang artinya pejabat diplomatik menjadi kebal terhadap yurisdiksi dari hukum negara penerima atau tempatnya bertugas. Maksud dari asas ini adalah hasil dari pemberlakuan asas inviolability, yang mana ketika saya sudah tidak boleh ditahan, tidak boleh diadili di tempat negara saya berdinas atau negara B tadi, saya kembali ke ilustrasi tadi ya teman-teman, atau negara B tadi, maka saya akan kebal hukum. Saya akan kebal hukum. Kebal hukum dalam arti kata kebal yurisdiksi. Ya, kebal hukum di negara B, kebal yurisdiksi di negara B. Tempat negara saya bertugas, tempat negara saya berdinas. Tapi ini tidak dapat saya jadikan alasan untuk bersewenang-wenang, untuk sebebas-bebasnya melakukan tindakan melanggar hukum di negara B. Karena apa? Negara B berhak mengembalikan saya ke negara asal saya dan menuntut saya di negara asal saya agar saya diadili atas tindakan sewenang-wenang saya. Jadi dimanapun saudara berada, apapun profesi saudara, saudara tidak akan dapat lepas dari jeratan hukum. Saudara mungkin dapat bebas dari jeratan hukum negara lain, tapi saudara yakinlah tidak akan dapat terlepas dari jeratan negara asal saudara. Nah, itulah maksud dari asas immunity. Meskipun saya sebagai duta besar negara A yang ditugaskan di negara B, saya meskipun kebal hukum, tidak dapat ditahan, tidak boleh diadili oleh negara tempat saya berdinas atau negara B, tapi negara B berhak untuk mengembalikan saya ke negara A untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara asal saya. Karena apa? Karena saya telah melakukan tindakan melanggar hukum. Nah, itu tadi asas-asas terkait dengan hukum internasional. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dalam subjek-subjek hukum internasional. Nah, teman-teman bisa saksikan di layar ini bahwasannya jika teman-teman ingin mengenal lebih dekat terkait dengan hak dan kewajiban yang diatur di dalam hukum internasional, maka teman-teman harus tahu dulu apa subjek-subjek dalam hukum internasional. Nah, subjek-subjek hukum internasional ada 6. Sama seperti asas tadi ya, ada 6 kan? Ya, sekarang juga sama, subjek-subjek hukum internasional ada 6. Yang pertama adalah negara. Yang kedua adalah organisasi internasional. Yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Yang keempat adalah Takhta Suci Vatikan. Yang kelima adalah pemberontak. Yang keenam adalah individu. Di sini saya rasa teman-teman pasti penasaran. Lah, Andrew, kok pemberontak itu masuk subjek hukum internasional? Nah, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Jangan kemana-mana teman-teman ya. Ini adalah pembahasan yang semakin dalam, semakin seru, semakin membuat kita penasaran. Nah, saya akan membahas subjek hukum yang pertama, yaitu negara. Negara merupakan subjek hukum internasional karena negara inilah yang menguasai pulau-pulau di muka bumi ini. Negara ini adalah tempat ditampungnya masyarakat global sesuai dengan negara yang mereka anut. Sekali lagi saya tegaskan, mungkin tadi suara saya kurang jelas ya. Negara adalah tempat ditampungnya masyarakat global sesuai dengan negara yang dianut oleh mereka. Saya warga negara Indonesia, maka saya bertempat tinggal di mana? Di Indonesia. Kalau saya warga negara Argentina, maka saya berdomisili di Argentina.
Meskipun nanti saya bermigrasi ke negara lain, misalnya saya ke negara Amerika Serikat, tapi selagi saya merupakan warga negara Argentina, kemanapun saya pergi, mau lari ke negara manapun saya terbang, tetap saya adalah warga negara Argentina. Dan buktinya melalui apa? Melalui adanya paspor, KTP, identitas yang secara jelas, secara hukum menunjukkan kita adalah warga negara dari negara yang bersangkutan. Nah, ini ada sedikit pemahaman kepada teman-teman sekalian bahwasannya tidak boleh suatu wilayah dikatakan sebagai negara. Ya, tidak boleh satu wilayah dikatakan sebagai suatu negara sesuka hatinya, seenak dirinya. Karena kenapa? Syarat terbentuknya negara itu ada, teman-teman. Dan itu diatur di dalam Konvensi Montevideo tahun 1949, yang mana itu nanti dibagi menjadi dua unsur, yaitu pertama, unsur konstitutif. Unsur konstitutif adalah syarat terbentuknya negara, yang mana negara tersebut memiliki tiga hal pokok. Yang pertama memiliki rakyat, ya. Yang kedua memiliki wilayah, dan yang ketiga adalah memiliki pemerintahan yang sah secara berdaulat. Nah, setelah sebuah negara memenuhi tiga unsur tersebut, apakah dia dapat dikatakan negara yang sah sepenuhnya di muka bumi ini? Belum tentu, teman-teman, karena dia masih belum memenuhi satu unsur yang lebih penting lagi, yaitu unsur deklaratif. Apa itu unsur deklaratif? Unsur deklaratif adalah unsur di mana sebuah negara mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Misalnya ketika Indonesia baru merdeka, ketika Indonesia, Bapak Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di saat itu, memang kita telah memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Memang kita sudah mendeklarasikan pernyataan bahwa kita sudah merdeka, kita sudah berdaulat kepada muka bumi ini. Tapi pada saat yang bersamaan kita masih belum ada unsur deklaratif. Kenapa? Kita masih belum mendapatkan respon dari negara lain yang menyatakan secara sah, Indonesia selamat ya, kamu sudah menjadi negara, saya mengakui keberadaanmu. Indonesia selamat ya, kamu sudah menjadi sebuah bangsa, kami menyatakan eksistensimu sebagai negara itu hadir di muka bumi ini. Harus ada unsur pengakuan, harus ada unsur di mana mendapatkan pernyataan negara lain akan eksistensi keberadaan negara kita. Jadi unsur deklaratif ini adalah unsur pengakuan kedaulatan dari negara lain atas kemerdekaan atau atas eksistensi dari negara yang bersangkutan. Dan ini merupakan syarat bagi terbentuknya negara. Unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Ini semua dicetuskan ketika Konvensi Montevideo pada tahun 1949. Setelah kita membahas terkait dengan unsur-unsur syarat-syarat terbentuknya negara, kini saatnya kita cari tahu apa sebenarnya hak dan kewajiban yang diselimuti atau menyelimuti subjek hukum negara ini. Karena negara kan salah satu subjek hukum internasional, ya kan teman-teman? Negara adalah salah satu subjek hukum internasional. Tapi kita juga harus tahu, ya, kita juga harus tahu apa hak dan kewajiban yang terdapat di dalam negara. Nah, saya tidak mencantumkan di sini karena saya ingin teman-teman ikut berpikir. Saya ingin teman-teman ikut berpikir, ikut bergerak akalnya terkait dengan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam negara. Kita sebutkan satu-satu saja secara simpel. Hak sebuah negara. Negara memiliki hak mendapatkan kedaulatan, mendapatkan pengakuan, mendapatkan pernyataan eksistensi akan keberadaan dirinya dari negara lain. Yang kedua, negara memiliki hak untuk apa?
memiliki hak untuk tidak diintervensi negara lain. Jadi apa? Hak kemerdekaan. Nah, yang ketiga, negara memiliki hak untuk mengatur warga negaranya. Keempat, negara memiliki hak untuk memonopoli segala hal yang berada di dalam cakupan penguasanya demi kepentingan publik. Yang kelima, negara memiliki hak untuk membentuk hukum di kawasan tempat pengendaliannya. Dan yang keenam, bisa juga negara memiliki hak untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam kawasan pemerintahannya. Dan saya rasa masih banyak lagi ya hak-hak yang dapat dilakukan oleh negara, karena negara adalah organisasi yang mewadahi orang banyak, yang mana organisasi ini memiliki hak untuk mengatur dan memaksa orang di bawah wadahnya ini untuk melakukan apa yang diinginkan organisasi, yaitu negara ini sendiri. Mereka memiliki hak penuh untuk menggerakkan orang-orang di bawah wadahnya ini. Kan negara ini kan menampung orang-orang, teman-teman. Negara itu kan menampung orang-orang. Dan yang gerakkan ini kan pemerintah nanti. Pemerintah atau aparatur yang memiliki tugas mengatur negara dan sebagainya. Dan itulah yang dimaksud dengan negara. Negara inilah yang nanti mengatur rakyat-rakyatnya, mengatur masyarakatnya, mengatur orang di bawah wadahnya ini. Dengan cara apa dia menggerakkan? Dengan cara apa dia mengatur? Dengan cara apa dia bisa memaksa warga negaranya bertindak sesuai keinginan dia ini sendiri? Yang dalam arti kata ini adalah negara ya teman-teman. Dengan mengeluarkan hukum. Makanya kita belajar hukum. Kenapa? Hukum ini adalah perintah negara. Demikian juga hukum juga bisa menjadi larangan negara. Jadi hukum adalah segala kata-kata yang dikeluarkan oleh negara. Sekarang kita udah tahu bahwa ada banyak sekali hak negara. Lalu ada nggak sih kewajiban dari negara ini sendiri? Loh, pasti ada teman-teman, pasti ada dong. Ada hak, pasti ada kewajiban. Ya, segala sesuatu di muka bumi ini pasti selalu diciptakan double, ya kan? Pasti selalu diciptakan berpasangan. Ada hak, maka ada kewajiban. Apa kewajiban negara? Satu, menjamin tegaknya hukum yang telah ia keluarkan. Dua, menjamin perlindungan hak asasi manusia atas rakyatnya. Yang ketiga, menjamin penghidupan layak, menjamin dan menyediakan serta memfasilitasi penghidupan layak bagi rakyatnya. Ya, itu kewajibannya. Yang keempat, mensejahterakan negaranya. Ini bukan hak loh teman-teman, kewajibannya loh. Negara sudah menerima pajak, sudah mendapatkan hak pajak, maka kewajibannya apa? Membangun infrastruktur negara. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikan, dengan sekolah, dengan subsidi pendidikan dan sebagainya. Dan masih banyak lagi kewajiban negara. Lalu bagaimana negara menjalankan kewajibannya? Negara menjalankan kewajibannya melalui kaki tangannya yang dikenal dengan pemerintah. Pemerintahlah yang nanti akan menunaikan kewajiban negara dan mendapatkan hak negara demi kepentingan negara yang bersangkutan. Itu tadi hak dan kewajiban negara, khususnya hak dan kewajiban kedaulatan subjek hukum internasional pertama, negara. Yang kedua, subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional. Nah, teman-teman sekalian, ya, tadi di saat saya menjelaskan definisi hukum internasional, saya ada menyebutkan bahwasannya organisasi internasional juga merupakan salah satu subjek dalam hukum internasional. Buktinya hubungan organisasi internasional dengan negara lain, hubungan organisasi internasional dengan organisasi internasional lain, hubungan organisasi internasional dengan individu secara khusus negara lain diatur di dalam hukum internasional. Jadi jelas bahwa organisasi internasional adalah salah satu subjek dalam hukum internasional. Teman-teman bisa menyebutkan kira-kira apa saja organisasi internasional?
Banyak teman-teman. Ada ASEAN, ada PBB, ada WTO, ada WHO, ada UNICEF, ada UNESCO, dan masih banyak lagi organisasi internasional yang mengatur aspek-aspek kehidupan secara global. Melalui apa? Melalui kesepakatan kerjasama antar negara di dunia. Nah, sekarang saya akan bahas, ini adalah pengetahuan umum bagi teman-teman, apa saja klasifikasi dalam organisasi internasional. Nah, yang pertama adalah keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Misalnya contohnya apa? PBB. PBB adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global. Kenapa buktinya? Maksudnya kenapa demikian? Apa buktinya, Andrew? Buktinya adalah semua negara di dunia pasti bergabung menjadi anggota PBB. Semua negara di dunia pasti memiliki kursi di ruang sidang PBB. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, apakah PBB hanya mengatur aspek kehidupan tertentu dalam konteks global? Tidak. Aspek kehidupan dalam jangkauan PBB itu bersifat umum, bersifat segala aspek kehidupan, bersifat abstrak, bersifat menyeluruh, bersifat luas dan sebagainya. Makanya PBB adalah organisasi internasional yang menjadi induk utamanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations. Jadi PBB adalah organisasi internasional yang memiliki anggota secara global dan memiliki tujuan dan maksud yang bersifat umum, yang bersifat luas. PBB bisa mengatur segala aspek kehidupan, bisa ekonomi, sosial, budaya, politik, lalu bisa hak asasi manusia, dan masih banyak. Karena PBB adalah organisasi global yang bersifat umum. Dia boleh melakukan apa saja selagi untuk mengedepankan kepentingan internasional. Nah, itu dia. Yang kedua adalah keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Misalnya begini teman-teman. Teman-teman pernah dengar ini nggak? Mungkin teman-teman pernah dengar ya, WHO, World Healthy Organization. WHO adalah salah satu produk atau anak dari PBB. Dan organisasi WHO ini, World Healthy Organization ini, keanggotaannya bersifat global. Buktinya apa? Semua negara pasti memiliki perwakilan di dalam WHO. Tapi apakah WHO atau World Health Organization mengatur segala aspek kehidupan di dunia seperti PBB tadi? Tidak. Itu dia. WHO hanya mengatur dari segi aspek kesehatan dunia, hanya mengatur kesehatan global, hanya mengatur kesehatan internasional. WHO boleh nggak mengatur ekonomi nasional? Tidak boleh. WHO boleh nggak mengatur kehidupan sosial internasional? Tidak boleh juga. Apakah WHO boleh mengatur budaya internasional? Tidak boleh. Masing-masing aspek kehidupan itu memiliki organisasinya tersendiri yang merupakan kepanjangan tangan dari PBB. PBB tadi kan bersifat umum, ya, keanggotaannya global dan bisa mengatur segala hal. Tapi PBB kan tidak mungkin tuh bisa menjalankan tugasnya, fungsinya secara maksimal secara sendiri. Makanya muncul kepanjangan tangannya, muncul anak cucu, anak cicitnya, muncul anak buahnya yang secara spesifik mengatur aspek kehidupan tertentu di dunia. Kayak tadi apa? WHO mengatur tentang kesehatan. WTO, World Trade Organization, hanya mengatur tentang perdagangan. UNICEF hanya mengatur tentang hak anak-anak di dunia. Itu dia. Memang organisasinya ini bersifat global keanggotaannya, buktinya semua negara pasti memiliki perwakilan di organisasi tersebut yang bersangkutan, tapi dia memiliki fungsi yang spesifik. Dia hanya menjalankan aspek kehidupan tertentu sesuai apa yang tercantum di dalam ketentuan PBB. Yang ketiga, keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global. Nah, maksudnya adalah
keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global ini ceritanya begini teman-teman. Saya kasih ilustrasi lagi. Teman-teman pernah dengar ASEAN? Pernah ya? Kita apalagi bangsa Indonesia kan merupakan salah satu anggota negara ASEAN. Ya, Association of Southeast Asian Nation ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya teman-teman ya. Yang mana ASEAN merupakan sebuah organisasi kerjasama antar negara-negara dalam kawasan Asia Tenggara. Kalau kerjasama antar kawasan, yang mana anggota dari organisasi tersebut hanya dari negara-negara dalam kawasan yang bersangkutan, maka itu dinamakan dengan kerjasama regional. Makanya apa? Keanggotaannya bersifat regional. Kalau ASEAN, berarti negara anggotanya adalah negara yang berasal dari Asia Tenggara. Dan ASEAN itu bukan hanya organisasi regional yang hanya mengatur regional itu sendiri, tidak. ASEAN adalah organisasi regional yang bisa mengatur segala aspek kehidupan sesuai fungsinya secara global. ASEAN boleh kerjasama dengan MEA, Masyarakat Ekonomi Eropa. MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. ASEAN boleh kerjasama dengan PBB. ASEAN boleh kerjasama dengan negara lain. Kerjasama dengan AFTA, kerjasama dengan APEC, kerjasama dengan OPEC. Masih banyak. Yang mana ASEAN memang memiliki hak. Memang dia adalah negara yang beranggotakan negara-negara dalam satu regional yang sama atau kerjasama regional, tapi dia memiliki fungsi global. Dia boleh mengatur segala aspek kehidupan secara umum, secara total, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi itu teman-teman, salah satu contoh dari keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global. Kita udah tahu sekarang klasifikasi organisasi internasional. Nah, muncul pertanyaan kembali. Apa sih hak dan kewajiban dari organisasi internasional? Penasaran ya teman-teman? Nah, kembali saya akan uji teman-teman. Hak dan kewajiban yang terkandung di dalam organisasi internasional adalah hak dan kewajiban dalam bidang diplomasi. Ya, dalam bidang diplomasi. Kita ambil contoh yang paling mudah, ya, paling mudah teman-teman. Kita ambil contoh yang spesifik ya. Saya ambil contoh WHO aja deh kayak tadi, World Health Organization. Ini salah satu contohnya, World Health Organization atau organisasi global dunia yang bertugas mengatur bidang kesehatan di dunia. WHO memiliki hak apa teman-teman? Mengatur aspek kesehatan dunia tanpa diintervensi oleh organisasi lain. Itu hak utama dari WHO. Yang kedua, WHO memiliki hak untuk mendapatkan data terkait dengan indeks kesehatan di semua negara di dunia. Karena apa? Semua negara di dunia adalah anggota dari WHO. Ya, itu hak keduanya. Yang ketiga, WHO memiliki hak untuk mendapatkan anggaran kesehatan dari PBB, dari negara anggota, dan sebagainya. Itu adalah haknya WHO. Tapi apakah WHO hanya mendapatkan keuntungan, mendapatkan kenikmatan dari hak-haknya terus tanpa harus mengamalkan kewajibannya? Tidak. WHO juga memiliki kewajibannya. Salah satunya apa? Memaksimalkan tingkat kesehatan internasional. Membantu negara-negara yang memiliki indeks kesehatan yang rendah. Misalnya contoh, ada negara yang sedang mendapatkan wabah pandemi. WHO memiliki kewajiban untuk menyelamatkan negara tersebut dari pandemi. Misalnya apa? Melakukan rapat kongres. Kita diskusi. WHO ya, kita diskusi antar negara-negara di dunia, kita duduk bareng, kita coba discuss bareng. Ada nggak sih solusi yang bisa kita lakukan untuk membantu negara A yang sedang ditimpa pandemi ini? Kira-kira ada nggak sih negara anggota di antara kita banyak ini yang mau mengeluarkan uang untuk menciptakan vaksin membantu negara A yang sedang sekarang ini? Nah, itu tugasnya WHO, kewajibannya WHO menjamin kesehatan internasional tanpa memandang negara manapun. Karena apa? Semua negara di dunia adalah anggota dari WHO.
Dan WHO hanya memiliki kewajiban dan hak dalam perspektif kesehatan global. Itulah tadi hak dan kewajiban dari WHO yang merupakan cerminan dari hak dan kewajiban diplomasi dari organisasi internasional. Sebenarnya masih banyak sih teman-teman, masih banyak sih organisasi-organisasi internasional lain yang tentu memiliki hak dan kewajiban berbeda-beda. Misalnya kita ambil contoh lagi WTO, World Trade Organization, yang hanya mengatur perdagangan dunia. Sama kurang lebih hak kewajibannya dengan WTO. Dia hanya bisa mengetahui indeks perdagangan negara-negara anggotanya. Dia hanya bisa mendapatkan anggaran perdagangan dari PBB atau negara anggotanya. Demikian kewajibannya, dia harus menjamin perdagangan yang bersih di dunia. Dia harus mencegah kejahatan perdagangan di dunia, misalnya human trafficking, narkoba, dan sebagainya. Dia harus menciptakan keadaan perdagangan yang kondusif di dunia, dan sebagainya. Dan itu adalah hak serta kewajiban dari WTO, World Trade Organization. Kembali lagi sebenarnya ke teman-teman. Lihat teman-teman mau memilih organisasi mana, mau melihat dari perspektif organisasi internasional mana, karena mereka semua pasti memiliki hak dan kewajiban berbeda-beda. Tadi saya mengambil WTO dan WHO sebagai contoh. Untuk organisasi internasional lainnya, mungkin saya rasa teman-teman bisa cari tahu sendiri ya, karena kalau kita ulas satu-satu pasti waktunya tidak cukup. Karena banyak sekali organisasi internasional di dunia. Sekarang kita akan bahas terkait dengan subjek hukum internasional yang selanjutnya, yaitu Palang Merah Internasional. Nah, berbicara tentang Palang Merah Internasional, kita harus mengenal lebih dekat nih terkait dengan PMI ini. Dari apa? Dari fakta-fakta uniknya. Apa saja yang menjadi fakta unik dari Palang Merah Internasional? Teman-teman bisa lihat ya. Pertama, PMI atau Palang Merah Internasional merupakan subjek hukum internasional dengan ruang lingkup yang terbatas. Dalam hal apa? Dalam hal kemanusiaan. Yang kedua, Palang Merah Internasional berlandaskan perjanjian konvensi dan perjanjian internasional dan konvensi internasional sesuai dengan kesepakatan negara-negara di dunia ya, yang secara resmi mengakui adanya eksistensi PMI atau Palang Merah Internasional dalam menegakkan kemanusiaan. Yang ketiga, Palang Merah Internasional menegakkan kemanusiaan secara universal. Tadi saya sudah tegaskan ya. Yang keempat, Palang Merah Internasional memiliki hak independen tanpa adanya intervensi dari negara manapun atau dari pihak siapapun. Nah, berbicara tentang PMI, ya Palang Merah Internasional, perlu saya tegaskan kepada teman-teman sekalian bahwasanya Palang Merah Internasional adalah salah satu badan resmi yang diakui oleh dunia yang hanya secara khusus menegakkan hak-hak kemanusiaan di dunia. Kalau saya tidak salah baca, eksistensi terkait dengan Palang Merah Internasional benar-benar diakui ketika terjadi Perang Dunia Pertama. Ketika itu meletus Perang Dunia Pertama, di mana korban jiwa yang terus bergelentak, ya kan, darah yang muncrat sana sini, kematian yang dari hari ke hari semakin melonjak, kesakitan yang berteriak sana sini, memicu salah satu tokoh pendiri PMI atau Palang Merah Internasional untuk membantu mereka. Si tokoh pendiri PMI ini berpikir bahwasannya peperangan pada akhirnya hanya membawa penderitaan bagi umat manusia. Pertempuran pada akhirnya hanya membawa kesedihan, tangisan, dan kematian. Makanya terlintaslah dalam hatinya untuk membentuk sebuah badan yang secara khusus membantu para korban perang, mengobati para orang tentara atau rakyat sipil yang mendapatkan dampak perang, membantu masyarakat miskin yang menderita karena kesakitan ledakan perang dan sebagainya. Dan setelah Perang Dunia I berakhir, badan penegakan kemanusiaan ini
langsung mendapatkan apresiasi dari dunia, dari global. Makanya tadi saya sebutkan bahwa Palang Merah Internasional hadir, muncul berdasarkan perjanjian konvensi internasional. Ada banyak konvensi internasional, ada banyak perjanjian internasional yang sangat secara resmi, sangat secara nyata mengatakan, mengakui kedaulatan dari PMI itu sendiri. Bahkan ada salah satu hak unik, kita sekarang udah berbicara teman-teman ya, ke dalam hak dan kewajiban daripada Palang Merah Internasional ya. Bahkan kembali lagi ke topik tadi ya, di mana pembahasan saya menyebutkan ada salah satu hak dari PMI berdasarkan perjanjian dan konvensi internasional yang menyatakan setiap anggota PMI di medan pertempuran yang sedang membantu korban perang, yang sedang membantu tentara yang terluka, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diserang, tidak boleh ditawan, tidak boleh disiksa dalam keadaan apapun. PMI atau Palang Merah Internasional tidak memandang status kewarganegaraan. PMI atau Palang Merah Internasional tidak memandang ras, suku, latar belakang, identitas. Yang hanya dipandang oleh Palang Merah Internasional adalah kemanusiaan dalam skala internasional. Ketika ada korban perang, PMI akan menjadi badan dunia pertama yang membantu mereka dengan ikhlas mengulurkan tangan dan membantu mereka keluar dari penderitaan. Itulah hak dan kewajiban unik daripada Palang Merah Internasional. Haknya banyak ya, tidak dapat intervensi oleh negara lain, tidak boleh diserang ketika perang, dan sebagainya. Lalu kewajibannya ya menegakkan kemanusiaan, ya menegakkan kemanusiaan di dunia, membantu korban perang tanpa memandang latar belakang, ya membantu rakyat sipil atau tentara yang terluka selama perang dan sebagainya, tanpa memandang status kewarganegaraan. Itu adalah hak dan kewajiban dalam menegakkan kemanusiaan oleh subjek hukum internasional Palang Merah Internasional. PMI di Indonesia ada ya, Palang Merah Indonesia. Ya, di Indonesia ada. Biasa bahkan di sekolah-sekolah ada ekskul yang namanya Palang Merah Remaja, PMR. Ya, karena apa? Karena dari PMI ini, Palang Merah Internasional ini ingin membangkitkan rasa kemanusiaan, khususnya masyarakat global, untuk saling peduli, untuk saling menyebarkan inspirasi, ya inspirasi kasih sayang terhadap sesama, yaitu sebagai umat manusia di dunia. Nah, itu dia tentang Palang Merah Internasional. Sekarang saya akan masuk terkait dengan hak, teman-teman, terkait dengan subjek hukum internasional yang keempat, yaitu Takhta Suci Vatikan. Takhta Suci Vatikan. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang tidak tahu. Dulu sebenarnya apa sih Takhta Suci Vatikan ini? Nah, Takhta Suci Vatikan ini kita baca ya teman-teman, di mana diakui usai perjanjian antara Italia dengan Takhta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 dalam Lateran Treaty yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Takhta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Jadi sebelum saya menjelaskan ini lebih detail, saya mohon maaf ya kepada teman-teman bahwa saya juga tidak begitu maksimal dalam memahami Takhta Suci Vatikan ini sendiri. Tapi saya coba sharingkan, saya coba bagikan pemahaman saya terkait dengan Takhta Suci Vatikan kepada teman-teman sekalian semampu diri saya. Kalau ada yang salah atau kurang atau ada yang keliru, mohon penjelasan dari teman-teman. Nah, setahu saya Takhta Suci Vatikan adalah subjek hukum internasional yang berpacu pada Paus Paulus di negara Vatikan. Jadi negara Vatikan ini adalah salah satu negara di kawasan Italia. Negaranya kecil, ya. Tapi ini adalah negara suci. Karena apa? Ini adalah negara pusat
agama Katolik di dunia. Buktinya apa? Pemimpin tertinggi agama Katolik di dunia ada di Vatikan. Dan semua statement atau pernyataan yang dikeluarkan oleh petinggi agama Katolik di dunia ini, itulah yang disebut dengan tahta atau perintah suci Vatikan. Contohnya ini, Paus Paulus ya. Dulu salah satunya itu yang saya tahu adalah Paus Paulus. Mereka adalah tokoh suci yang dipandang sebagai pemimpin pemuka agama tertinggi agama Katolik di dunia. Jadi perintah daripada tahta suci ini sangat didengarkan oleh masyarakat dunia, sangat didengarkan oleh negara-negara di dunia. Karena pada dasarnya tahta suci Vatikan atau statement yang dikeluarkan oleh Paus Paulus adalah statement yang membawa perdamaian. Karena tahta suci Vatikan ini pada dasarnya membawa misi perdamaian di dunia. Setiap agama di dunia sama, mau itu Katolik, Kristen, Muslim, Buddhis, Hindu, dan sebagainya, pasti ingin membawa perdamaian di dunia, ingin membawa ketertiban bagi umat manusia. Makanya salah satunya itu ya dari tahta suci Vatikan ini, ya, yang mana Paus Paulus yang tadi saya sebutkan ini memiliki hak dan kewajiban untuk menciptakan perdamaian sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang subjek hukum internasional. Nah, apa saja hak dan kewajiban yang terkandung di dalam tahta suci Vatikan? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Coba kita rumuskan satu persatu. Nah, yang pertama, hak dari tahta suci Vatikan adalah mengeluarkan statement tentang perdamaian. Ketika di dunia ini, negara-negara apapun sedang berkonflik di dunia ini, Paus Paulus selaku petinggi agama Katolik di dunia atau sebagai pemegang kendali tahta suci Vatikan memiliki hak untuk memberikan pernyataan supaya negara yang berkonflik ini damai. Ya. Yang kedua, tahta suci Vatikan memiliki hak untuk menjalankan fungsi agama dan perdamaiannya tanpa boleh diintervensi oleh pihak manapun. Ya, karena ini udah berhubungan dengan agama, udah berhubungan dengan perdamaian, maka pihak manapun negara di dunia tidak boleh intervensi, ikut campur atas tahta suci Vatikan. Karena apa? Karena ditakutkan ketika kalau ada yang intervensi, maka bisa jadi intervensi tersebut bisa berkedok kepentingan pribadi. Sedangkan kan kita tahu nih bahwa tahta suci Vatikan memiliki tugas luar biasa, yaitu menyelenggarakan perdamaian di dunia secara murni dan netral, tanpa berat sebelah, tanpa berpihak pada manapun, Jadi itu sudah jelas haknya tahta suci Vatikan, yaitu tidak diintervensi. Dan masih banyak sebenarnya hak yang didapatkan dari tahta suci Vatikan ini sebagai tonggak penegak perdamaian di dunia. Lalu apa kewajiban dari tahta suci Vatikan ini? Nah, kewajiban dari tahta suci Vatikan adalah menyelenggarakan perdamaian di dunia. Ya, menyelenggarakan perdamaian di dunia. Itu adalah kewajiban utama tahta suci Vatikan untuk menegakkan misi perdamaian di dunia tanpa alasan apapun. Mau karena berkepentingan, mau karena berkedok konflik, mau karena keinginan negara tertentu semata-mata hanya demi mengedepankan kepentingan mereka, tahta suci Vatikan memiliki kewajiban untuk menegakkan perdamaian. Tidak ada alasan apapun yang boleh menyatakan perang, karena pada dasarnya dunia hanya bisa terwujud bila kita berdamai. Dan perdamaian ini adalah salah satu tugas kewajiban yang harus ditegakkan oleh tahta suci Vatikan. Hak dan kewajiban perdamaian. Sekarang kita masuk kepada hak dan kewajiban, yaitu subjek hukum internasional dalam perspektif pemberontak. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk ke pembahasan subjek subjek hukum internasional yang kelima, yaitu pemberontak. Tadi sebelumnya saya ada singgung dikit ya bersama teman-teman,
di mana pemberontak adalah salah satu subjek hukum internasional. Nah, tapi di sini ada beberapa kriteria yang mesti teman-teman perhatikan untuk bisa menyatakan sebuah pemberontak diakui sebagai subjek hukum internasional. Tidak semua pemberontak bisa diakui sebagai subjek hukum internasional. Hanya pemberontak yang memenuhi beberapa syarat di sini yang bisa dapat dinyatakan sebagai subjek hukum internasional sehingga mendapatkan perlindungan khusus dari hukum internasional. Yang pertama adalah pemberontak tersebut harus terorganisir, harus jelas. Tata struktur organisasinya itu nyata adanya. Yang kedua, menaati hukum perang. Misalnya apa? Tidak menyakiti Palang Merah Internasional, tidak menyakiti perempuan dan anak-anak yang merupakan masyarakat sipil, tidak semena-mena terhadap masyarakat sipil, tidak semena-mena terhadap tawanan perang, dan sebagainya. Ini adalah aturan dari hukum perang. Syarat yang ketiga, memiliki wilayah yang dikuasai. Ini jelas ya. Karena apa? Pada dasarnya pemberontak ini kalau misalnya dia betul-betul mengedepankan kepentingan banyak orang, ketika pemberontak ini memenangkan sebuah pertempuran contohnya atau memenangkan sebuah revolusi, maka dia akan secara tidak langsung membentuk sebuah sistem pemerintahan baru, membentuk sebuah negara baru. Dan ini kembali lagi ke pembahasan tadi kita sebelumnya. Salah satu syarat dari negara yaitu apa? Memiliki wilayah. Dan tadi di atas juga sudah jelas ya, terorganisir, yang merupakan cikal bakal memiliki pemerintahan yang berdaulat. Syarat keempat, mampu berdiplomasi, mampu bekerja sama dengan negara lain untuk mendapatkan dukungan dari negara lain. Syarat yang kelima, mampu menentukan nasib bangsa. Ini jelas ya, kalau mereka memberontak, mereka harus jelas arah pemberontakannya. Misalnya memberontak untuk kesejahteraan nasional, memberontak untuk terbebas dari rezim diktator, harus jelas arah nasib bangsa akibat pemberontakan mereka. Jadi pemberontakan ini bukan hanya sekedar berpatokan pada kepentingan para pemberontak tadi, tapi berpatokan pada kepentingan publik yang menjadi rakyat di negara yang bersangkutan. Nah, yang keenam adalah menguasai sumber daya alam atas wilayah penguasaan. Nah, SDA ini akan menjadi harta, akan menjadi akan menjadi salah satu penghasilan kas kekayaan dari pemberontak tersebut. Ya, sehingga yang namanya pemberontak ini kan pasti nanti dia perang terus. Ketika nanti perang pasti butuh apa? Uang ini akan sangat bermanfaat untuk beli senjata, amunisi, peluru, dan peralatan-peralatan perang lainnya. Makanya ketika pemberontak ini berperang, di mana mereka hanya fokus berperang, mereka pasti tidak bisa bekerja. Karena di mata mereka hanya perang, dan perang. Bagaimana mengakhiri pertempuran secepatnya dengan hasil kemenangan di tangan. Mereka tidak bekerja, mereka tidak mendapatkan uang. Lalu bagaimana membeli amunisi untuk peralatan perang tadi? Kalau tidak memiliki amunisi, mau bagaimana memenangkan pertempuran? Mau bagaimana mempercepat proses pengakhiran peperangan? Ya, harus memiliki apa? Menguasai sumber daya alam atas wilayah yang mereka kuasai. Sehingga dari sumber daya alam ini bisa ditukarkan menjadi uang, dan uang tersebut bisa ditukarkan menjadi peralatan pertempuran, dan peralatan pertempuran itu bisa ditukarkan dengan kejayaan untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat. Nah, syarat yang ketujuh, yang paling terakhir adalah memiliki sistem ekonomi, memiliki sistem politik, dan memiliki sistem sosial sendiri. Nah, pemberontak seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwasannya pemberontak yang diakui di dalam subjek hukum internasional adalah pemberontak yang jelas, adalah pemberontak yang memiliki arah dan tujuan yang benar. Demikian juga mereka ketika memberontak, ya, ketika nanti contoh berhasil memberontak, menggulingkan sebuah pemerintahan yang mereka anggap diktator, kejam, tidak layak, dan sebagainya. Pemberontak inilah yang menjadi calon pengganti pemerintah setempat. Ketika mereka menjadi calon pengganti pemerintah setempat, mereka harus menentukan sistem ekonomi mereka. Mereka harus menentukan sistem
sosial mereka. Mereka harus menentukan sistem budaya mereka. Supaya apa? Semuanya terorganisir sehingga rakyat pun sejahtera. Rakyat pun tidak kecewa dengan dukungan mereka selama mendukung para pemberontak ketika berperang tadi. Pada dasarnya semua harus kembali kepada kepentingan rakyat. Makanya mengapa pemberontak yang diakui dalam subjek hukum internasional itu merupakan pemberontak yang telah terorganisir, yang telah memiliki perencanaan ke depan atas nasib bangsanya, yaitu dengan merencanakan sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial sendiri yang konsisten dan tidak berubah-ubah. Nah, setelah saya bahas begitu banyak terkait dengan syarat pemberontak dalam subjek hukum internasional, maka kini saatnya kita membahas terkait dengan hak dan kewajiban dari pemberontak itu sendiri. Nah, hak dan kewajiban ya dalam pemberontak atau hak dan kewajiban yang menyelimuti subjek hukum internasional pemberontak itu ada banyak sekali. Misalnya kita bahas dari kewajibannya, karena pada akhirnya pemberontak itu kan pada awalnya dia berperang terus. Dia menggencarkan yang namanya kewajiban dia terus untuk membela negaranya, untuk merebut negaranya, untuk membebaskan negaranya. Makanya kewajiban yang dikeluarkan mereka terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya mereka baru mendapatkan hak. Nah, kewajiban dari pemberontak yang pertama adalah memenuhi syarat ini semua. Udah jelas ya. Kewajiban pemberontak harus terorganisir, harus menaati hukum perang, harus memiliki wilayah yang dikuasai, harus mampu berdiplomasi, harus dapat menentukan nasib bangsanya, harus memiliki penguasaan SDA atas wilayah penguasaannya, harus memiliki sistem budaya ekonomi politik yang jelas. Itu adalah kewajiban, 7 kewajiban bagi pemberontak kalau mau diakui sebagai subjek hukum internasional supaya dilindungi hukum internasional. Lalu apa Andrew kewajiban, haknya? Kita kan udah tahu nih kewajibannya. Ini bukan haknya loh ya, ini kewajibannya. Kewajiban seorang pemberontak atau badan pemberontak agar dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional sehingga bisa dilindungi hukum internasional. Lalu apa Andrew haknya ketika mereka sudah mengamalkan semua kewajiban ini? Haknya adalah apa? Mendapatkan kemenangan secara nyata. Ketika mereka mengakhiri pemberontakan mereka karena mereka sudah menang, mereka akan menjadi pengganti pemerintah setempat. Mereka akan menguasai sebuah negara, Dan kejayaan yang mereka dapatkan itu adalah kejayaan yang nyata, yang sah, yang harus mendapatkan dukungan dari pihak luar. Itu adalah hak yang harus mereka terima. Ya, yang kedua, hak kemerdekaan. Pemberontak ini kan pada dasarnya ingin membebaskan sebuah negara dari pengaruh pemerintahan atau pengaruh intervensi yang mereka anggap tidak sesuai. Nah, maka dari itu hak yang mereka tuntut adalah hak kemerdekaan. Jadi ketika mereka mampu mengusir segala penguasa negaranya yang mereka anggap tidak patut, tidak pantas selama ini, sehingga tergulingkan dan pemberontak ini seketika menjadi pemerintah pengganti dalam waktu darurat, maka secara tidak langsung mereka telah mendapatkan hak kemerdekaan. Demikian juga rakyatnya. Kalau pemberontaknya betul-betul ingin mengedepankan kepentingan rakyat, kalau misalnya pemberontaknya memang ingin memperjuangkan nasib bangsanya, tentu rakyat akan ikut senang. Rakyat bahkan akan turut mendukung mereka. Ya, karena pada akhirnya apa? Seperti yang tadi saya tegaskan, pada akhirnya jatuhnya nanti kepentingan rakyat. Pada akhirnya adalah kepentingan rakyat. Nah, maka dari itu seorang pemberontak ini, dia akan mendapatkan hak yang luar biasa, hak kedaulatan, kemerdekaan, pemerintahan, hak hidup, dan sebagainya ketika mereka sudah memenangkan pemberontakan, memenangkan pertempuran, memenangkan revolusi. Tapi kalau kalah, ya mereka juga memiliki hak. Yaitu apa? Mendapatkan perlindungan dari hukum internasional. Ketika mereka kalah dalam pemberontakan, mereka kalah dalam peperangan, mereka kalah dalam pertempuran, mereka kalah dalam revolusi, mereka kan akan ditawan oleh musuh nih. Tapi mereka tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh musuh, karena mereka statusnya tawanan perang sekarang. Dan itu diatur dalam hukum internasional. Dan disitulah akan muncul
haknya untuk dilindungi dari segala penyiksaan pembunuhan selama menjadi tawanan perang oleh apa? Oleh hukum internasional. Nah, itu dia hak dan kewajiban pemberontak, baik ketika mereka menang ataupun ketika mereka kalah. Kalau mereka menang pasti ujung-ujungnya haknya kemerdekaan, kedaulatan ya. Tapi kalau mereka kalah, mereka juga mendapatkan hak perlindungan supaya tidak dibunuh, disiksa dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan masuk kepada pembahasan subjek hukum internasional yang terakhir, yaitu individu. Bahwasanya individu merupakan salah satu dari subjek hukum internasional. Ya. Yang dimaksud individu dalam subjek hukum internasional adalah individu secara khusus. Yang mungkin individu ini bisa mewakili negara, mewakili pemerintahan, atau mewakili suara orang banyak lainnya. Dan keberadaan individu dalam subjek hukum internasional itu diatur dalam Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Di dalam perjanjian ini ada beberapa pasal yang secara tegas menegaskan bahwasanya individu merupakan bagian dari subjek hukum internasional. Dan setiap individu dalam subjek hukum internasional lebih merujuk kepada manusia. Lalu apa sebenarnya hak dan kewajiban dari individu itu? Nah, di sini saya ingin teman-teman berpikir kembali bahwasanya ada banyak sekali hak dan kewajiban manusia selaku individu yang diatur dalam subjek hukum internasional, yaitu hak asasi manusia. Hak utama manusia, hak utama individu dalam subjek hukum internasional yaitu hak asasi manusia. Hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk berpendapat, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan fasilitas yang layak, dan sebagainya. Demikian kewajibannya. Kewajiban seorang individu atau seorang manusia yaitu tidak boleh melanggar hak asasi manusia orang lain. Dan itu sudah jelas, tidak boleh melanggar HAM orang lain. Nah, misalnya membunuh, mencuri, korupsi, dan sebagainya. Itu kan kita secara tidak langsung melanggar hak orang lain. Dan itu secara tidak langsung juga melanggar ketentuan hak asasi manusia orang lain. Nah, itu demikian kira-kira hak dan kewajiban yang terkandung dalam individu sebagai subjek hukum internasional. Sekarang saya akan menjelaskan bahwasannya ada banyak bagian yang dijelaskan di dalam hukum internasional. Salah satunya adalah kejahatan genosida. Lalu apa sebenarnya kejahatan genosida ini sendiri? Mengapa begitu ditentang oleh hukum internasional? Nah, teman-teman bisa saksikan bahwa kejahatan genosida adalah setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau untuk sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, dan keagamaan. Landasan hukum atas definisi kejahatan genosida ini adalah berdasarkan 3 ketentuan ini, teman-teman. Yang pertama adalah artikel 6 Statua Roma, yang kedua adalah artikel 2 Konvensi Genosida, yang ketiga adalah Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lalu apa kelima jenis perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai kejahatan genosida? Yang pertama adalah membunuh anggota kelompok tersebut, ya. Yang kedua adalah menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut. Yang ketiga adalah secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian. Nah, yang keempat adalah memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain. Jadi garis besarnya begini, teman-teman. Kejahatan genosida adalah kejahatan melenyapkan suatu ras, melenyapkan suatu golongan atas motif apapun. Atas motif apapun. Jadi kita betul-betul itu memberantas sampai habis keberadaan golongan yang maksud golongan itu bisa merujuk pada ras, suku, etnis, dan sebagainya. Dan kejahatan genosida ini pernah terjadi di dunia ini, yaitu salah satunya ketika terjadi Perang Teluk. Nah, jadi ceritanya begini, teman-teman. Pernah terjadi sebuah pertempuran besar di Timur Tengah, khususnya di Teluk Persia, ya, di Teluk Persia. Dan pertempuran ini dinamakan Perang Teluk. Perang Teluk ini adalah perang antara Irak dan Iran. Nah, perang antara Irak dan Iran yang berlangsung kurang lebih 8 tahun, dari tahun 1980 sampai 1988. Nah, pertempuran ini berawal dari ambisi kedua diktator yang sama-sama ingin menguasai Timur Tengah.
Yang pertama adalah Saddam Hussein selaku Presiden Irak, dan yang kedua adalah Ruhollah Khomeini selaku pemimpin agung tertinggi Iran. Mereka berdua berambisi menguasai Timur Tengah, sehingga meletuslah perang Irak-Iran. Dan dalam pertempuran ini terjadi beberapa insiden yang dapat dikategorikan sebagai genosida, yaitu insiden pembantaian Dujail dan operasi Al-Anfal. Pertama saya akan bahas tentang pembantaian Dujail, yaitu pembantaian yang berawal dari kepentingan partai yang ingin menggulingkan Saddam Hussein sehingga berujung pada lenyapnya warga Syiah di kota Dujail. Ceritanya begini teman-teman. Jadi pernah suatu ketika pada tanggal 8 Juli 1982 Saddam Hussein berkunjung ke kota Dujail. Pada saat itu masih terjadi perang Irak-Iran. Saddam Hussein bertujuan pergi ke kota tersebut untuk memberikan apresiasi bagi tentara-tentara yang berdomisili di kota Dujail ya teman-teman. Nah pada saat yang bersamaan muncullah upaya pembunuhan berencana terhadap Saddam Hussein yang dalam hal ini adalah Partai Dahwa. Siapa Partai Dahwa? Nanti akan saya tegaskan teman-teman. Tapi upaya pembunuhan ini gagal sehingga terjadi baku tembak selama 3 jam. Disitulah Saddam Hussein geram dan marah sehingga melancarkan yang namanya aksi balas dendam. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah terjadi pembantaian terhadap masyarakat Syiah di kota Dujail yang pada dasarnya tidak tahu apa-apa, tapi karena kepentingan adanya perang kepentingan politik antara Partai Ba'ath yang dipimpin oleh Saddam Hussein dengan Partai Dahwa selaku oposisi, sehingga rakyat kota Dujail yang menjadi korban. Nah, Partai Dahwa seperti yang tadi saya tegaskan adalah partai oposisinya Saddam Hussein. Partai Ba'ath. Kalau partai Saddam Hussein kan Partai Ba'ath. Kalau Partai Dahwa adalah partai oposisinya Saddam Hussein atau partai lawannya Partai Ba'ath. Makanya saya tulis di sini partai oposisi penentang rejim Saddam Hussein dan partai pengecam perang Irak-Iran yang dicetuskan oleh Saddam Hussein. Perang Irak-Iran ini kan dicetuskan oleh Saddam Hussein selaku Presiden Irak, dan Partai Dahwa ini sangat menentangnya. Partai Dahwa ini sangat menentangnya. Makanya pada saat itu Saddam Hussein sangat geram atas tindakan ini. Akibatnya apa? Akibatnya 143 orang tewas dalam insiden pembersihan kota Dujail ini. Ya, lahan seluas 1000 km hancur, dirusak oleh rezim Saddam Hussein, dan ada 1.500 orang dinyatakan dipenjara atau disiksa selama berada di kamp-kamp konsentrasi buruh yang dalam hal ini dipegang oleh rezim Saddam Hussein. Apakah genosida semacam ini hanya terjadi sekali pada masa pemerintahan Saddam Hussein di Timur Tengah? Tidak, terjadi lagi untuk kedua kalinya ketika terjadi operasi Al-Anfal pada tahun 1986 sampai 1989. Operasi Al-Anfal ini adalah operasi genosida terhadap warga masyarakat Kurdi yang dianggap berkhianat pada Irak. Kenapa berkhianat pada Irak? Karena mereka membantu Iran melawan balik negaranya, yaitu Irak. Makanya di sini saya tulis berawal dari pengkhianatan bangsa. Saddam Hussein yang saat itu geram pun langsung memerintahkan sepupunya Ali Hasan Al-Majid untuk melenyapkan masyarakat Kurdi tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menyemburkan gas beracun. Sehingga diperkirakan ada 100.000 warga yang meninggal dunia dalam insiden ini, dan 4.500 desa dirusak dalam saat yang bersamaan. Dan proses terjadinya operasi Al-Anfal ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Perlu diketahui, kawasan Kurdi adalah kawasan yang kaya akan sumber daya minyak. Kawasan Kurdi juga kawasan yang sangat strategis karena berada di lintasan perbatasan antara Irak dan Iran. Dan pada saat yang bersamaan masyarakat Kurdi malah bekerja sama dengan Iran, bekerja sama dengan Syiah untuk melawan Irak ketika perang Teluk. Saddam Hussein yang merasa dikhianati pun melancarkan operasi Al-Anfal pada tahun 1986, dan akibatnya terjadilah genosida warga Syiah kota Kurdi di Irak Utara. Dan apa akibatnya?
Akibatnya adalah permasalahan ini terus mencuat karena ini kan udah termasuk kejahatan genosida, udah melanggar ketentuan hak asasi manusia. Ketika rezim Saddam Hussein digulingkan dan Saddam Hussein secara resmi diangkut ke pengadilan, proses peradilan yang dijalankan oleh Saddam Hussein ada 3 tahap. Yang pertama adalah sidang pertama yang terjadi pada 19 Oktober tahun 2005 tentang kasus pembantaian di Dujail. Yang kedua adalah sidang pada tanggal 21 Agustus tahun 2006 tentang genosida Kurdi. Dan yang ketiga adalah sidang vonis pada tanggal 5 November 2006 di mana Saddam Hussein secara resmi dijatuhi hukuman mati. Dan inilah kisah pelaku genosida baik terhadap masyarakat kota Dujail maupun terhadap masyarakat kota Kurdi dalam operasi Al-Anfal, sehingga pada akhirnya Saddam Hussein harus merenggut nyawanya di tiang gantungan. Nah, pada tanggal 30 Desember ya tahun 2006 Saddam Hussein dihukum mati. Jadi inilah kisah nyata di mana kejahatan genosida merupakan kejahatan yang sangat jelas dilawan oleh ditentang dan dilawan oleh hukum internasional, karena kejahatan genosida adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dalam kategori yang berat. Demikian penjelasan saya terkait dengan sharing hukum internasional pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semoga Tuhan memberkati. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.